Video kali ini kita akan membahas cara membuat page dalam WordPress. Page digunakan untuk membuat halaman statis seperti About Us, Kontak Us, ketentuan layanan, kebijakan layanan, dan lain sebagainya. Page berbeda dengan post. Post digunakan untuk membuat konten yang diupdate secara berkala, seperti berita, artikel, dan post itu dapat kita grupkan berdasarkan kategori dan subkategori. Untuk membuat page, pertama kita masuk ke dalam panel administrator atau dashboard administrator dengan cara ketikkan wp admin seperti ini, isikan user dan password. Nah, untuk membuat page dari menu page seperti ini akan ditampilkan semua page yang ada dalam website kita. Contoh di sini saya punya dua page, front page sama privacy policy. Nah, contoh front page kita bisa ubah dari menu edit, quick edit, menghapus dan melihat halamannya. Jadi, untuk ubah tinggal klik seperti ini. Tinggal ubah, contoh sini saya ubah halaman utama seperti ini. Halaman utama, update. Nah, untuk membuat page kita dari menu add new. Seperti ini, add new. Kemudian isikan judul page-nya. Tampilan untuk membuat page ini tidak jauh berbeda dengan untuk membuat post. Jadi tetap ada pengisian judul, kemudian di sini pengisian konten. Di contoh saya isikan judulnya About Me. Kemudian di sini dapat kita isikan kontennya. Contoh saya gunakan editor klasik seperti ini. Ini adalah halaman About Me. Nama saya Roberto Caban. Contoh seperti ini. Ini adalah konten dari halaman About Me. Jadi tidak jauh berbeda dengan halaman post atau ketika membuat post. Kita juga bisa sertakan blok yang lain. Atau ini tadi saya gunakan klasik, bisa kita isikan gambar, kemudian bisa kita embed juga source dari website lain seperti itu. Nah, kemudian perbedaannya antara post dengan page seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kalau page itu tidak bisa kita berikan kategori karena dia memang halamannya khusus statis seperti itu, hanya berisi informasi yang tidak atau jarang berubah. Jadi, status visibility di sini di tab dokumen ada status visibility, bisa kita set public atau kita set private, hanya bisa diakses oleh editor dan admin. Kemudian bisa kita proteksi juga layaknya sebuah post. Nah, bisa kita sertakan feature image. Di sini saya contoh, saya isikan satu feature image. Feature image ini akan ditampilkan di halaman postnya atau di halaman About Me ini. Kemudian bisa kita perbolehkan diberikan komentar atau tidak. Jadi ketika kita klik seperti ini, halamannya nanti diperbolehkan untuk diberikan komentar atau tanggapan oleh pengunjung. Dan di sini ada page attribute. Nah, ini tentang template. Ini nanti berbeda di semua template. Mungkin di template ini ketika kita pilih
full width, berarti ketika ditampilkan nanti halaman about me itu tidak ada sidebar sebelah kanan seperti itu, jadi dia full. Kemudian ada parent page, bisa saja kita buatkan sebuah halaman yang merupakan sub dari halaman yang lain seperti itu. Jadi kalau di sini no parent, ini berarti halaman yang utama atau halaman induk. Jika kita about me ini kita jadikan sebagai turunan atau sub dari halaman utama, berarti nanti ketika kita buatkan menu ini menjadi sebuah sub menu. Untuk pengaturan menu kita bahas nanti di video atau di topik yang lain. Di sini pertama saya set parent. Kalau order ini diurutkan seperti itu. Jadi ketika nanti ada beberapa item, ada beberapa sub dari halaman utama, contoh seperti ini. About me ini kita urutkan di posisi berapa? 1 kah, 2 atau 3? Ini contoh saya buat no parent. Kemudian contoh saya publish. Nah, ini halaman about me-nya. Halaman atau sebuah page bisa juga kita jadikan sebagai halaman utama. Contoh di sini page dengan nama halaman utama ini diset sebagai front page. Jadi halaman utama ini akan tampil ketika website dikunjungi. Jadi ketika website dikunjungi seperti ini, yang ditampilkan pertama kali adalah halaman utama atau page yang bernama halaman utama. Nah, bisa saja kita ganti about me ini tadi jadi halaman utama. Jadi gantinya itu dari sebentar, about me publish, sebentar saya masuk ke all front page. Nah, bukan di sini cara mengubah sebuah page untuk menjadi halaman utama, tapi dari menu setting. Jadi contoh kita mau jadikan about me ini jadi halaman utama atau front page, berarti kita harus dari menu setting general seperti ini. Tadi general, kemudian di sini bukan general tapi dari tab reading. Jadi kita jadikan about me tadi jadi halaman utama yang bakal timbul atau tampil ketika website dikunjungi. Ini jadi harus kita ubah dalam reading, kemudian kita ganti homepage-nya jadi about me. Save. Seperti ini. Jadi ketika kita kunjungi website, halaman utama akan menampilkan about me. Oke, demikian video tentang membuat page dalam WordPress. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.